Halo, selamat datang di podcast UPN Talks. UPN Talks merupakan salah satu program BMKM UPN Veteran Yogyakarta, di mana nantinya menjadi tempat diskusi isu-isu terkini. Saya, Roxanne Aulia Putri Damarjati, akan memandu podcast ini. Kali ini kita akan mengangkat tema We Need to Talk About Racism. Tanpa disadari, terkadang kita mengeluarkan kalimat atau perilaku yang berujung pada aksi rasis, menyinggung perasaan orang yang melibatkan ras dan keturunan. Namun, rasis bukan hanya soal ras dan keturunan saja. Ada banyak hal yang mulanya kita maksud untuk bercanda, namun berujung pada sikap rasis. Hal ini terkadang dilakukan tanpa sengaja. Untuk membahas ini lebih lanjut, kita mengundang salah satu peneliti di bidang psikologi sosial dengan fokus keberagaman masyarakat. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai akademisi selama 11 tahun dan sekarang berdomisili di Texas, Amerika Serikat. Langsung saja kita sapa Ibu Yopina. Selamat malam Ibu Yopina. Selamat pagi di Jogja, Mbak Roxanne. Ya, selamat malam. Selamat malam juga untuk di Texas. Oke, kita langsung ke masuk pembicaraan Ibu. Bahwa ada nih dari teman-teman BMKM berdasarkan hasil kuesioner yang dibuat, ada 50 responden bilang kalau paham rasisme sebesar 51%, kurang paham sebesar 33,3%, dan tidak paham mengenai rasisme sebesar 13,7%. Jadinya kayak masih banyak mahasiswa ya Bu yang kurang paham mengenai rasisme. Sebenarnya pengertian rasisme sendiri itu seperti apa ya Bu? Oke, makasih Mbak Roxanne, dan saya appreciate juga ke teman-teman BEM KM UPN Veteran ya yang sudah menyebarkan kuesioner tentang rasisme dan juga mengadakan podcast ini gitu ya. Jadi mulai membangun awareness gitu ke teman-teman mahasiswa bahwa memang ya yang kita sebut rasisme itu atau pembedaan perlakuan ya sebenarnya itu memang masih ada gitu, disadari atau tidak. Nah, rasisme itu sendiri memang kalau kita bicara tentang rasisme ya, kita nggak bisa lepas dari ras. Ras itu apa sih sebenarnya? Nah, ras itu kan sebenarnya dibuat di zaman dahulu kala gitu ya, untuk mengklasifikasikan spesies manusia ini ke berbagai golongan-golongan itu ya, yang sebenarnya mitos karena semua manusia mau warna kulitnya apapun itu sama gitu. Secara biologis tidak ada perbedaan yang sangat mendasar. Tetapi pada zaman ya kolonialisasi ya, ketika Eropa mulai mengkolonialisasi berbagai daerah, berbagai area di dunia, maka ini menjadi semacam justifikasi gitu untuk menggolongkan mana yang superior tentunya ya, dari Eropa dan yang non European and non-European, ya, jadi seperti itu. Awalnya seperti itu gitu ya, tetapi kemudian jadi berkembang, disesuaikan dengan klasifikasi, jadi berdasarkan warna kulit gitu ya, ada warna kulit tertentu yang lebih superior, warna kulit tertentu yang lebih inferior, dan itu untuk menjustifikasi sebenarnya sistem yang terjadi. Nah, kalau di masa modern ini, rasisme menjadi lebih luas lagi, tidak hanya warna kulit gitu ya, tapi kalau misalnya di Indonesia ya ada etnis, suku bangsa, kemudian SARA, kita sebutnya SARA ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Semua antar golongan itu sangat luas sekali, bisa gender juga bisa masuk di situ, status sosial ekonomi juga bisa masuk di situ gitu ya, bahkan perbedaan regional gitu ya di daerah kita, atau perbedaan Pulau Jawa, pulau-pulau yang lain dengan pulau-pulau yang lain, atau Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, ya itu menjadi juga bisa menjadi akar dari permasalahan rasisme. Jadi kalau kita kembali lagi ke definisi rasisme itu apa, ya sebenarnya adalah perbedaan perlakuan, gitu ya, pembedaan perlakuan yang memunculkan ketidaksetaraan yang intinya berdasarkan klasifikasi itu tadi, ya, baik ras, suku, asal sampai agama, yang pada akhirnya itu menimbulkan permasalahan lebih besar, yaitu diskriminasi yang membatasi atau melanggar hak dan kebebasan seseorang hanya karena dia adalah misalnya berasal dari suku tertentu, atau agama tertentu, atau gender tertentu, seperti itu.
kira di zaman yang sekarang ini kan makin banyak ya Bu ya, nggak hanya cuma di langsung, kadang juga lewat media sosial tuh juga banyak. Tapi sebenarnya apa ya Bu alasan seseorang itu akhirnya dapat melakukan rasisme itu ke teman-temannya sendiri atau bahkan ke lingkungan tuh kira-kira kenapa ya? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Emang pertanyaan mendasar sekali. Kok bisa sih kita ya sebagai manusia yang kita kan sesama manusia nih gitu. Kenapa kok kita bisa tega-teganya gitu ya? Misalnya mengolok-olok orang hanya karena misalnya warna kulitnya atau karena agamanya gitu. Kok bisa ya kita seperti itu? Nah, itu banyak alasannya. Yang paling utama, the main reason itu ya dari sosialisasi. Itu ya, sosialisasi dari keluarga, orang-orang terdekat, orang tua, anak-anak itu bahkan usia 2-3 tahun itu ya mereka sudah bisa loh itu merasa atau memiliki sikap tertentu terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Itu mereka sudah punya attitude yang spesifik gitu, misalnya terhadap kalau di sini misalnya anak-anak kulit putih sudah punya attitude yang sangat spesifik terhadap anak-anak lain yang kulit hitam atau dari Asia atau yang pokoknya berbeda dari mereka. Dan sama juga di Indonesia seperti itu. Jadi anak-anak itu mengobservasi ya, mengobservasi orang tuanya gitu. Tidak hanya dari yang tadi seperti yang Mbak Roxanne katakan, secara langsung gitu. Tidak hanya melihat reaksi orang tua yang komentar-komentar orang tua secara langsung, tapi juga misalnya dari media. Misalnya di TV muncul nih ya seseorang dengan warna kulit tertentu, terus kemudian orang tuanya merespon, gitu ya, bereaksi. Kok itu sih yang jadi host gitu misalnya gitu. Kenapa nggak cari yang kulitnya agak terang sih, saya gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu anak-anak kan observasi, oh jadi kalau kulit terang itu lebih baik dibandingkan yang kulitnya lebih gelap gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu dan juga sebaliknya gitu ya. Jadi itu yang paling utama jelas gitu ya, dia bisa melihat reaksi dan juga di media tentunya sosialisasi tadi dari orang terdekat mengomentari seperti itu terus kemudian media juga gitu ya, misalnya sekarang nih sudah lumayan nih ya kayak film-film kartun Disney itu sudah mulai mengangkat film Marvel itu juga sudah mulai mengangkat gitu ya, ada black character gitu yang jadi superhero gitu, meskipun masih kurang ya, Asia dan yang lain-lainnya masih kurang beragam gitu, tapi secara umum kita melihat bahwa yang digambarkan di dunia ini sebagai superhero, Superman ya kulit putih ya kan, Captain America, terus apalagi ya, Batman juga kulit putih ya gitu, yang bukan kulit putih itu yang dari Wakanda, saya kok jadi lupa namanya, Black Panther ya. Iya Ibu, Black Panther. Ya, itu Black Panther aja gitu, dan ada satu lagi di Marvel. Tapi anyways gitu ya, itu ada banyak sekali akar permasalahan, dan terutama yaitu yang kita lihat dari sehari-hari saja itu menjustifikasi bahwa kelompok tertentu itu lebih baik daripada kelompok lainnya. Terus kemudian itu menjadi suatu hal yang kayak lumrah gitu ya, biasa gitu. Nah, kita udah gede, kita kok masih suka ngomentarin orang juga gitu ya. Teman-teman yang lain nggak ada yang ini kok, nggak ada yang protes tuh, malah ikut-ikutan juga gitu kan, malah teman-teman yang lain juga ikut-ikutan gitu. Orang tua kita ikut-ikutan, tetangga-tetangga juga ikut-ikutan gitu ya. Jadi nggak salah kan gitu. Jadi seolah-olah seperti itu gitu, dan itu sama berlaku di dunia offline maupun online gitu ya. Kita lihat pattern-nya itu ya sama gitu. Orang mengatakan sesuatu, ada yang mendukung lah gitu. Ya jadinya kita nggak merasa itu sesuatu yang nggak seharusnya dilakukan. Gitu. Berarti kayak berangkat dari stigma masyarakat gitu ya Bu, kayak oh kayak kamu kayak gini tuh nggak salah atau gimana, akhirnya muncul rasis dan sebagainya gitu. Nah, kalau dari hasil kuesioner tadi kan ada nih Bu mahasiswa-mahasiswa yang sebenarnya dia paham mengenai rasisme, tapi masih aja melakukan tindakan rasisme itu. Nah, menurut Bu Yopina sendiri tuh kenapa ya hal itu tuh masih terjadi, padahal sebenarnya pribadi tersebut dia tahu mengenai rasis?
Nah, ya itu menarik sekali ya. Jadi memang ya kita lihat dari penelitian-penelitian tentang rasisme, tentang diskriminasi, prejudis, itu memang rasisme yang tampak secara nyata atau yang overt itu menurun, gitu ya, dari secara historis itu memang menurun. Kalau ditanya, saya juga melihat itu hasil kuesionernya ya, menarik sekali, banyak yang mengatakan bahwa apa namanya, dia intinya tidak setuju gitu ya tentang apa untuk melakukan rasisme, atau bahkan mungkin saya sendiri juga tidak tahu apakah itu betul-betul semuanya jujur ya, tidak pernah melakukan, ada banyak yang mengatakan tidak pernah melakukan hal-hal yang terkait dengan rasisme gitu ya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dia tidak setuju, tapi dia tetap pernah mengatakan orang lain gitu ya, mengejek teman-temannya. Nah, rata-rata yang saya lihat di hasil kuesioner itu kaitannya dengan fisik ya, kulitnya hitam, diejek, ada yang jadi korban rasisme, saya diejek kulitnya hitam gitu misalnya, atau yang mengejek juga ada juga gitu ya, dan ada juga yang mengatakan, bahkan ada yang mengatakan nih yang memberikan contoh, dia mengumpat waktu nonton sepak bola gitu ya, ada mungkin ketika nonton sepak bola mungkin entah klubnya kalah atau gimana gitu, atau yang yang ngegolin itu kebetulan mungkin berasal dari kelompok tertentu, etnis tertentu, kemudian si mahasiswa yang menulis di kuesioner itu mengatakan bahwa saya mengumpat dengan kata-kata rasis. Tapi dia bilang menjustifikasi, tapi nggak apa-apa, toh saya nggak melakukan itu di depan orangnya, gitu ya. Jadi kita memang itu tadi, kita sering tidak menyadari itu. Jadi ada yang namanya implicit bias. Gitu. Kita semua punya, gitu ya. Implicit berarti opposite dari eksplisit ya. Jadi kalau memang eksplisit rasisme itu memang sudah menurun, sudah, bahkan kita juga di Indonesia punya undang-undang penghapusan diskriminasi ya berdasarkan ras dan keturunan, kita punya dari tahun 2008. Sekarang juga ada undang-undang yang mengatur ujaran kebencian di jejaring sosial misalnya. Kita punya pasal-pasal itu gitu. Jadi secara sistem sebenarnya itu sudah secara eksplisit itu ya, itu sudah dalam tanda kutip itu setidaknya ada itikat baik untuk menangani itu gitu. Dan juga kalau tanya kamu rasis nggak? Enggak lah, gue nggak rasis gitu. Enggak lah, aku nggak rasis lah gitu. Mana ada aku rasis. Bahkan ada politisi yang baru saja ada politisi yang nge-tweet itu ya, nge-tweet politisi lainnya dengan menyandingkan wajahnya dengan gambar wajah hewan ya, gorila, itu beliau mengatakan bahwa mana mungkin saya rasis, saya nggak rasis, jelas-jelas tweetnya rasis gitu, jelas banget gitu ya. Tapi kita kan nggak mungkin bilang saya rasis, saya bukan dong gitu. Tapi ada yang namanya implicit bias itu tadi. Implicit bias itu ya attitude yang memang tidak kita sadari, itu unconscious, kita nggak sadar kalau kita tuh sebenarnya punya sikap-sikap tertentu itu terhadap kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Jadi misalnya kita bilang aku nggak apa-apa kok temenan sama orang-orang dari keturunan tertentu, atau aku berteman sama orang dari agama lain atau status ekonomi lebih rendah daripada aku nggak apa-apa kok. Tapi misalnya mau kerja kelompok nih di kelas gitu ya. Terus dia memilihnya itu orang-orang yang misalnya dengan agama yang sama gitu ya. Memang sudah dalam tanda kutip udah menghindari itu udah langsung menghindari, itu implicit bias gitu. Itu implicit bias, orang-orang aku maunya mainnya cuma sama dia aja yang ya, enak lah kita bisa agamanya kan sama, kalau ngobrol bisa nyambung gitu. Itu ya misalnya gitu. Meskipun kita nggak ngomong secara verbal gitu ya, tapi dalam hati kita punya preferensi gitu yang akhirnya ya kaitannya dengan kelompok-kelompok itu, golongan-golongan tertentu gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin Bu mengenai kenapa sih bisa dan lain sebagainya. Tapi untuk di lingkungan kampus, berdasarkan pengalaman Ibu sendiri, kasus rasisme Indonesia khususnya di lingkungan kampus tuh kira-kira seperti apa ya Bu yang banyak dijumpai dan lain sebagainya? Kalau di kampus itu
mungkin juga pengalaman saya juga terbatas ya. Tapi kalau misalnya dari misalnya sejak kuliah S1 di lingkungan kampus sendiri, terus kemudian sempat juga bekerja di lingkungan kampus, jadi mungkin akan berbeda dari satu kampus ke kampus yang lain gitu. Tapi yang paling umum gitu ya, yang paling umum tuh ya komentar itu candaan atau ejekan gitu yang bahkan mungkin I was guilty ya juga waktu saya mungkin masih belum terlalu paham gitu ya tentang hal ini gitu ya. Mungkin waktu masih S1 mungkin juga saya juga lupa, tapi mungkin pernah juga saya bersalah tentang itu gitu. Jadi misalnya komentar-komentar tentang bentuk tubuh ya seseorang gitu ya misalnya, atau ya warna kulit itu tadi misalnya gitu ya. Atau ya itu misalnya preferensi bahwa orang-orang dari kelompok tertentu itu tampaknya kayaknya aku nggak mau deh main sama dia, atau sekelompok sama dia pasti akan males orangnya gitu karena dia berasal dari daerah tertentu misalnya gitu ya, itu pasti nggak akan banyak ngebantu deh. Nah itu itu yang paling umum gitu ya, yang paling umum yang tapi bisa juga hal-hal itu bisa terjadi tidak hanya di lingkungan kampus ya. Jadi organisasi atau institusi apapun, bahkan di komunitas juga hal-hal seperti itu bisa terjadi, sampai misalnya preferensi tentang memilih orang-orang yang menduduki jabatan penting atau tertentu itu preferensi dari kelompok tertentu aja, biasanya mayoritas ya. Jadi karena biasanya ini di berbagai daerah, nggak hanya di Indonesia, maksudnya di berbagai di seluruh dunia itu memang rata-rata kelompok yang mayoritas, yang dominan itu memang punya semacam privilege gitu ya, untuk misalnya dipilih gitu, untuk dianggap lebih superior. Nah itu terjadi di mana-mana. Nah itu termasuk di Indonesia, dan mudah-mudahan tidak terjadi di lingkungan kampus gitu ya, tetapi itu juga mungkin saja terjadi. Nah, tentunya nih Bu, kalau misal kita melakukan rasis, pasti ada korban kan ya Bu ya, baik dia menerima ataupun tidak menerima. Dan seperti kita tahu sekarang banyak banget nih dampak psikis yang diterima oleh dari korban. Nah, sebenarnya seberapa besar sih Bu dampak psikis yang diterima korban, dan biasanya korban tuh menanggapinya seperti apa mengenai rasis ini? Oke, dampaknya tuh bisa dari tentunya dari mild sampai yang ekstrim ya. Beberapa waktu yang lalu saya barusan baca berita, tapi ini kejadiannya di Amerika Serikat ya. Menyedihkan sekali, saya merinding nih mau ngomongnya gitu. Jadi ada anak kecil itu ya yang usia masih sangat-sangat kecil ya, masih elementary school kalau nggak salah, third grade ya. Dia suicide gitu ya, bunuh diri. Dia berkulit hitam. Ya, dia adalah anak berkulit hitam, terus kemudian menurut orang tuanya dia di sekolah itu dia termasuk minoritas gitu ya. Terus sering dibully oleh teman-temannya karena warna kulitnya gitu. Dan anak ini masih kecil sekali gitu ya. Itu ekstrim ya, itu sangat ekstrim, dan itu kan sangat menyedihkan sekali gitu. Dampak lainnya itu tentunya orang-orang yang pernah mengalami tindakan rasis itu paling common itu perasaan takut, ya, was-was, gitu ya, was-was kalau mau mau jalan gitu, takut diliriin gini aja sudah nggak enak kan, udah nggak enak, insecure gitu ya, ya udah dilihatin kemana-mana, saya dilihatin gitu, misalnya gitu ya. Jadi merasa anxious, jadi nggak tenang gitu ya, hidupnya jadi nggak tenang karena takut nanti jangan-jangan orang nggak suka sama aku gitu, atau nanti orang-orang akan mengejek, mengolok-olok di depan umum, misalnya seperti itu ada perasaan was-was itu. Ketakutan, trauma gitu ya, trauma juga yang mendalam juga banyak, yang kalau tindakan rasismenya itu betul-betul sangat sangat berat gitu ya, itu tentu akan menimbulkan trauma sampai pindah-pindah sekolah misalnya, atau tadi ya yang paling ekstrim adalah suicide itu tadi.
dampak lainnya itu yang seringkali itu adalah atau tidak kita pahami itu adalah stereotype threat. Ya, jadi stereotype threat itu ancaman yang berdasarkan stereotip yang dimiliki kelompok-kelompok tertentu. Jadi misalnya gini, kita punya stigma, punya stereotip, ya kalau misalnya orang dari suku tertentu itu dia orangnya ini apa namanya pemalas gitu. Orang dari suku itu pasti malas dan pasti dia tidak bisa perform dengan baik di sekolah misalnya gitu ya. Nah, guru-guru, teman-teman dia gitu ya sudah punya asumsi itu gitu ya. Jadi dia sendiri juga mungkin secara di lingkungan sosial, komunitas, dari media itu dia sendiri juga belajar tentang bahwa orang-orang yang seperti aku itu dianggap malas dan rata-rata nggak perform dengan baik. Maka dia sendiri akan merasa, gitu ya, akan merasa bahwa dia memang nggak bisa, memang nggak bisa perform. Gitu. Padahal nggak seharusnya seperti itu. Gitu ya. Jadi itu banyak penelitian ya tentang stereotype threat itu. Misalnya ketika misalnya ada satu penelitian yang paling menarik dan mungkin paling terkenal gitu ya di dalam topik stereotype threat ini adalah ada kelompok wanita-wanita Asia, perempuan Asia ya di Kanada, mereka dibagi menjadi dua kelompok gitu ya. Jadi mereka itu diminta untuk ini apa namanya mengerjakan tes matematika. Ya, mengerjakan tes matematika. Nah, sebagai perempuan Asia itu ada dua stereotip ya. Kalau di dunia Barat ya, orang Asia itu dianggap pintar ya, dianggap pintar gitu karena mereka termasuk model minority, terus di sini gitu ya, terus dianggap pintar sehingga pasti bisa nih ngerjain soal matematika. Sementara stereotip tentang perempuan, pintar matematika enggak? Stereotip tentang perempuan enggak kan? Sebaliknya kan? Nah itu sehingga ya ketika mereka itu sebelum mengerjakan tes itu mereka diingatkan tentang identitasnya. Yang satu kelompok dia diingatkan dengan identitas Asianya, kamu orang Asia loh gitu. Sehingga dalam pikiran dia secara tidak disadari itu aku adalah orang Asia, aku bisa ngerjain tes matematika ini. Sementara kelompok yang satu diingatkan bahwa dia adalah perempuan, kamu adalah perempuan. Itu aja nggak dikasih apa-apa sampai itu cuma di highlight itu identitas itu gitu, tapi secara tidak sadari ternyata performa kelihatan dari hasil tesnya. Kelompok yang diingatkan dia orang Asia memang hasil tesnya significantly lebih baik dibandingkan kelompok yang diingatkan bahwa dia adalah perempuan. Nah ini kalau ini terjadinya secara sistemik, secara menyeluruh, nah ini kan gawat nih ya, itu sebenarnya gitu. Jadi kalau ini tadi dari penelitian itu ada perempuan Asia, oke kalau itu diingetin aja mereka sebagai orang Asia gitu, mereka ada advantage gitu karena ada dua identitas, yang satu memberikan mereka advantage gitu. Tapi kalau tidak, gitu ya, dengan dari stereotip itu maka seseorang pun bisa secara kognitif itu ya bahkan bisa terpengaruh gitu. Oh, kira-kira bisa nggak ya Bu, orang-orang ini atau masyarakat itu menghapus mengenai stereotip-stereotip yang ada? Oke, nah ini menarik juga nih, dan ini jadi stereotip itu sebenarnya sesuatu yang natural, gitu ya, sesuatu yang alamiah. Kenapa kita punya stereotip? Kenapa sih kita harus mengklasifikasikan atau menggolongkan orang-orang atau apapun, kita kan suka menggolong-golongkan tuh, manusia suka menggolong-golongkan ya kan, tumbuhan diklasifikasikan, hewan-hewan diklasifikasikan, manusia diklasifikasikan, termasuk jadi kalau stereotip itu kan kita sebenarnya mengasosiasikan atribut-atribut tertentu tadi ya, misalnya kelompok etnis tertentu dengan apakah dia etnis tertentu itu pemalas, etnis tertentu dia hard worker, etnis tertentu dia pintar nyanyi gitu kan, dan sebagainya. Nah, secara kognitif sebenarnya stereotip itu sesuatu yang natural atau alamiah. Jadi kita
otak kita nih, sistem kognisi kita ini nggak bisa terlalu masih gitu. Jadi yang kita lakukan untuk memudahkan itu adalah shortcut. Jadi stereotip itu adalah shortcut sebenarnya. Kita mengkategorikan orang-orang ke dalam kelompok-kelompok tertentu supaya kita lebih mudah gitu ya dalam berinteraksi secara sosial. Kita bayangin aja misalnya kita datang ke suatu tempat yang asing bagi kita, orang-orangnya asing semua nih. Kita misalnya Mbak Roxanne datang ke konferensi atau seminar, orangnya tuh nggak kenal semua sama orangnya. Apa yang pertama kali kita lakukan? Tentunya kita akan mungkin, aduh aku duduk di sebelahnya siapa ya, duduk sebelah siapa. Mungkin kita akan cari orang yang mirip atau serupa dengan kita misalnya gitu kan, supaya aman kan, kita merasa aman aja gitu. Nah, tapi kita kan nggak mungkin nih, misalnya ada 100 orang dalam 1 menit gitu, untuk menentukan tempat duduk, kita harus menganalisis kepribadian atau karakter aslinya semua 100 orang, nggak mungkin kan? Terus Ya, nggak pilih mungkin. pilih yang paling baik, yang karakternya paling baik, nggak mungkin. Nah itu kognisi kita itu menggunakan kategori-kategori itu. Mungkin aku pakai jilbab nih ya, sama-sama itu mbaknya juga pakai jilbab. Model jilbabnya gimana? Gitu kan, kita juga model jilbabnya sama kayak aku enggak. Oh ya mirip-mirip lah. Mungkin aku aman kalau duduk di dekat mbaknya itu. Tapi kalau yang di sana itu terlalu banyak yang gendernya beda, terlalu banyak laki-laki. Aku nggak merasa aman. Aku merasa aman di sini gitu. Saya seperti itu. Apalagi kalau ke luar negeri gitu ya, konferensi internasional itu, waduh duduk sebelah mana? Sebelah orang kulit putih, sebelah orang yang sesama Asia, itu kan kita langsung mengkategorisasi itu karena kita memang nggak punya kemampuan, nanti jadinya cognitive overload. Kalau kita kenalan dulu satu-satu, habis waktunya ya kan. Jadi kita pakai shortcut. Nah itu sebenarnya secara kognitif itu memudahkan. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang, bisa nggak dihapus? Unfortunately, no. Ya, the answer is no. Gitu. Jadi, karena itu memang kategorisasi yang kalau stereotip itu memang natural dan memang membantu kita dalam berinteraksi sosial. Nah, tetapi yang bisa kita lakukan adalah yaitu membuat kita aware. Gitu, buat kita aware ada stereotip, kita punya stereotip tertentu gitu ya. Dan setiap kelompok itu tidak mungkin semua kelompok itu, satu kelompok itu semuanya stereotipnya positif, sementara kelompok yang lain stereotipnya negatif. Pasti semua punya sisi negatif dan sisi positifnya. Itu yang jadi kita educating ourselves itu tentang berbagai kelompok yang ada di sekitar kita gitu. Jadi dihapus sulit gitu ya. Tapi yang penting kita aware bahwa kalau kita tahunya yang negatif-negatif semua ya, kita kalau gitu coba deh kita kenalan sama kelompok yang kita anggap negatif-negatif itu. Nah, nanti pasti kita akan bilang bahwa ternyata aku selama ini salah. Ternyata nggak semuanya dari mereka itu negatif gitu. Ternyata banyak juga positifnya dari mereka. Nah, dari situ kita bisa belajar memperbanyak kontak dengan orang-orang yang kelompok berbeda gitu, atau stereotip yang kita punya mereka negatif gitu ya. Juga mendidik diri kita sendiri, terus yang melatih kita untuk lebih aware gitu ya dengan perasaan-perasaan kita terhadap orang lain. Berarti mulai pembiasaan untuk memandang dari sudut pandang lain gitu ya Bu, kira-kira? Betul. Jadi putting yourself in other people's shoes itu adalah kunci utama gitu ya. Coba kita terutama ini biasanya ini yang terjebak ya, di dalam hal ini biasanya dari kelompok yang dominan atau mayoritas. Gitu ya. Kita biasanya take it for granted gitu ya. Sampai kita sendiri mengalami sebagai minoritas gitu ya. Mungkin berapa tahun yang lalu ya. Jadi kelihatan ini ya, jadi kelihatan usianya. Jadi misalnya dulu misalnya ya saya orang Jawa ya, mayoritas ya Muslim lagi ya, tinggal di Jogja, lahiran Jogja, banyaklah privilege yang saya miliki ya. Jadi
banyak kesempatan, fasilitas. Saya nggak pernah merasakan diliriin orang atau kan itu gitu ya, merasa tidak nyaman di negara sendiri itu nggak pernah gitu ya. Sampai mungkin sekitar ya 13 tahun yang lalu gitu ya, saya merasakan ya, pengalaman jadi minoritas gitu ketika sekolah di luar negeri. Nah, itu baru saya kebayang ternyata gini toh rasanya. Kalau mau kemana-mana itu dilihatin orang. Mereka tanya, ngapain sih pakai Pakai jilbab ya. pakai jilbab gitu kan. Terus kalau ketemu orang-orang baru, was-was duluan rasanya gitu ya. Rasanya was-was dulu. Mereka bakal ini enggak ya, apa namanya, bakal percaya enggak ya kalau aku bisa melakukan sesuatu sama seperti mereka gitu kan. Apa namanya, atau di underestimate ya, bahasa Inggrisnya bisa bahasa Inggris enggak ini orang gitu kan. Mereka, jadi itu jadi belum belum pengalaman-pengalaman lainnya, misalnya dilirik-liriin gitu. Kalau di tempat yang betul-betul nggak ada muslimnya misalnya atau berhijab gitu diliriin gitu misalnya, atau suami saya yang pernah diteriakin gitu ya dengan kata-kata rasis gitu, saya itu nggak pernah terjadi kalau di negara-negara asal kami gitu ya. Jadi itu nggak jadi baru itu saya menyadari gitu ya, baru saya betul-betul menyadari bahwa oh oke, jadi begini tuh rasanya apa namanya jadi kelompok minoritas. Nah, kita harus selalu itu playing the other scenario gitu ya in our mind gitu. Jadi jangan selalu take it for granted gitu. Kita coba gimana sih kalau misalnya aku nih ngajain orang, itu pesek gitu hidungnya. Saya hidungnya pesek soalnya juga sering. Saya tuh pesek, kamu kok itu pesek tuh harus dikasih apa make up gitu atau gimana gitu. Apalagi anak kecil gitu. Nah itu gimana kalau kita ngerasain tuh jadi orang yang hidungnya pesek gitu. Nggak tahu juga yang ngejek itu juga hidungnya pesek atau nggak tahu juga. Bisa juga sama-sama ya. Sama-sama. Jadi apa ya itu kita membayangkan bisa nggak apa-apa ya yang akan aku rasakan. Itu memang perlu banyak latihan gitu ya. Apalagi kalau kita nggak mengalami sendiri itu betul-betul perlu banyak latihan gimana caranya apa yang dia rasakan yang orang lain rasakan. Nah, terus kemudian sebenarnya kuncinya itu ya respect ya sebenarnya. Jadi apapun itu, siapapun bergaul dengan siapapun ya respect gitu, menghargai orang lain, menghormati orang lain itu adalah kunci utama gitu. Dan itu yang seharusnya diajarkan ya sejak masa kanak-kanak oleh orang tua. Jadi orang tua juga harus hati-hati nih bereaksi, merespon situasi itu ya di hadapan anak-anak gitu supaya anak-anak juga tumbuh ya dengan menghormati atau menghargai orang lain ya apapun kelompok mereka, tidak hanya etnis tuh ya tadi, agama, gender juga ya, terus kemudian status sosial gitu ya, atau golongan-golongan lainnya gitu ya, bahkan misalnya dialek gitu ya, sesama orang Jawa tapi dialeknya beda-beda, atau orang Jawa biasanya dikatain medok gitu ya, itu mungkin jadi biasa gitu ya, mungkin jadi kamu kok medok sih diketawain gitu ya, mungkin jadi biasa, tapi bisa saja orang yang ini sakit hati gitu misalnya seperti itu. Masih penasaran nih Bu, waktu Bu pindah ke Texas dan lain sebagainya pasti kan mengalami rasisme yang tadi diceritakan. Nah, dari Bu Pindah sendiri gimana Bu nanggapin rasisme dari orang-orang yang ada di sana? Kalau saya pribadi sama keluarga, saya nggak bisa bilang enjoy aja gitu, nggak juga ya, maunya sih gitu. Tapi memang kadang-kadang ada, jujur aja kadang-kadang ada perasaan was-was sebenarnya, terutama anak-anak sih. Saya setelah punya anak ya, terutama lebih was-was ke anak-anak gitu. Tapi yang kalau dari saya, suami dan juga anak-anak mengajarkan kepada anak-anak itu ya confident gitu, meskipun kadang-kadang sulit gitu ya. Di awal-awal saya datang ke Amerika waktu itu masih student, itu juga saya was-wasnya
anxiousnya ini saya akan diterima nggak, akan punya teman nggak ya, gitu, kan bisa punya teman, mereka mau nggak berteman sama aku yang jauh berbeda gitu ya. Dan waktu kuliah S3 di sini ya satu angkatan saya satu-satunya orang Asia, apalagi Muslim gitu. Mereka nggak pernah melihat, ada beberapa teman saya yang betul-betul nggak pernah ngelihat nih, atau punya teman yang berjilbab ya. Ya, tetapi ya saya jadikan itu sebagai apa ya, amanah gitu ya. Kalau saya jadikan itu sebagai amanah. Jadi gimana saya bisa merepresentasikan kalau kita bisa juga berprestasi atau menunjukkan hal-hal yang positif gitu. Jadi akhirnya teman-teman saya yang satu batch itu, saya ada 5 orang itu, mereka semua tahu saya hanya makan makanan halal misalnya itu. Jadi kalau kita pergi ke restoran bareng-bareng tuh mereka yang akan ngecek teman-teman saya yang berkulit, semuanya kulit putih ya, 4 orang yang berkulit putih. Mereka yang akan ngecek, oh Yupina kamu nggak bisa makan ini ada porknya. Oh Yupina nggak usah, ini nggak usah gitu. Saya selalu beli vegetarian kalau di luar atau seafood gitu. Kalau di luar rumah ya, kalau di rumah kan bisa masak sendiri yang halal. Nah itu hal-hal seperti itu gitu. Terus di komunitas ya, ya udah menunjukkan bahwa kita juga bisa apa namanya compete dengan mereka gitu. Kita juga bisa sama seperti mereka gitu. Saya sendiri tidak pernah mengalami rasisme yang secara langsung gitu ya. Paling banter itu kalau saya yang mengalami itu diliriin. Ya saya pernah dan suami pergi ke suatu tempat yang memang sangat kulit putih banget itu tempatnya. Terus kita pergi ke suatu restoran. Nah, ketika masuk restoran itu semua tuh ngelihat pandangan mata tuh ke saya semua gitu ya. Ya, tapi begitu saya duduk gitu ya, begitu saya duduk ada ada pasangan itu yang lebih tua, senior, gak senior gitu, duduk di sebelah saya, mereka sepertinya menyadari bahwa orang-orang satu restoran itu ngeliatin saya semua, atau bahkan pelayannya juga kurang respect gitu ya. Beliau itu tiba-tiba langsung bilang, "Hai, kamu dari mana?" gitu ya, "Where are you from?" gitu kan. "Oh, dari Indonesia." gitu. "Oh, wow." Terus dia cerita bahwa apa namanya, "Anakku juga sering ke Indonesia. Kita suka." Dia dan bicara dengan sangat kerasnya dan bilang bahwa tidak semua orang Amerika itu ignorant, dia bilang seperti itu. Jadi dia ingin, jadi saya bilang, oh wow, ternyata ada orang yang mendukung saya di out of nowhere, middle of nowhere gitu ya. Ya hal-hal seperti itu terjadi. Kalau suami saya pernah ya mengalami diteriakin gitu, go back to your country gitu. Kebetulan kok suami saya Middle Eastern, ya, jadi bukan orang Indonesia. Jadi kita juga pernah kita nggak boleh masuk ke apa, mau lihat tahun baruan gitu, dia nggak boleh masuk karena dia bawa backpack. Padahal tuh backpack saya gitu, tapi dia nggak boleh masuk. Terus kalau di crowd itu dia udah biasa, pasti dia akan ditunjuk untuk di polisi ya, tunjuk polisi untuk diperiksa. Di antara semua orang itu dia yang diperiksa sendiri gitu. Nah itu udah biasa gitu. Jadi udah jadi biasalah, semacam biasa gitu. Tapi ya menghadapi itu ya udah di tempat kerja ya udah menunjukkan saja prestasi gitu, menunjukkan bahwa kita juga bisa ya confident aja. Akhirnya ya jalan satu-satunya adalah ya udah confident aja gitu, justru jadi motivasi untuk bisa membanggakan gitu. Semacam kayak branding gitu ya Bu ya, kayak kita bisa juga dan lain sebagainya kayak gitu. Benar. Jadi ya karena memang mungkin di antara keterpaksaan itu tadi ya, jadi kita kan malah jadi terdorong. Ya mau gimana lagi, misalnya suami saya kerja gitu, apa ya mau terus nggak usah kerja aja gitu. Atau saya waktu sekolah gitu, teman-teman yang punya pengalaman kuliah di luar negeri ya, terus sekolah terus karena didiriin ini terus kita akhirnya menyerah gitu ya. Itu kan kayaknya kok kalau saya waktu itu ya mikirnya kayaknya kok, kecuali kalau memang sangat-sangat overt ya, sangat-sangat kalau membahayakan itu ya.
Sementara yang saya alami itu ya alhamdulillahnya ya sampai sekarang dan keluarga alhamdulillahnya mudah-mudahan tidak pernah terjadi gitu ya, tidak pernah membahayakan gitu. Jadi ya diteriakin ya udahlah itu teriak doang. Kita nggak kenal teriak orangnya teriak doang gitu. Misalnya nggak boleh masuk ke nonton ya udahlah nggak usah masuk gitu kan, nonton dari TV aja. Ya udah gitu aja kan, disuruh buka tas sama polisi ya buka aja tasnya gitu, itu aja udah. Kita nggak terus menjadikan itu sebagai tantangan yang, kecuali kalau memang sampai taraf membahayakan, nah maka itu akan ada kebijakan-kebijakan, ada aturan-aturan gitu ya yang kaitan dengan hate crime atau yang lain-lainnya. Nah itu urusan lain lagi kalau itu. Nah, sementara ini sih ya bisa ditangani dengan itu tadi. Make it simple gitu ya Bu. Ya. Nah, balik lagi nih perihal awareness dan juga di lingkungan kampus. Ketika misalnya kita melihat ada yang rasis dan sebagainya, apa sih Bu yang harus kita lakukan ketika memang melihat ada orang rasis, dan bagaimana caranya untuk para mahasiswa ini menghindari tindakan atau kasus rasisme di lingkungan kampus? Oke, jadi yang pertama harus kita lakukan itu kalau kita melihat ada rasisme, paling utama jangan victim blaming ya, jangan pernah victim blaming. Itu yang paling utama. Yang kedua, kalau kita melihat ya, kita bukan korban ya, kita melihat itu, maka jelas yang pertama adalah support ya, mendukung orang yang mendapatkan perlakuan tidak apa yang kaitannya dengan rasisme. Jadi rasisme itu sekarang kita mengkaitkannya itu tidak hanya sekedar itu tadi ketidaksetaraan karena ras, tapi ketidaksetaraan karena dia anggota kelompok-kelompok tertentu itu. Ya, jadi kita harus, kalau kita udah aware, kita sudah punya pengetahuan, pemahaman yang bagus, ya maka ya yang paling pertama harus kita lakukan ya dukung orang yang mendapatkan perlakuan itu, karena kan kita udah tahu itu rasis tuh. Nah terus yang kemudian yang kedua ya lawan, itu harus dilawan orang yang melakukan. Jadi dukung korban melawan orang yang melakukan. Nah, melawan itu bukan berarti terus kita berantem gitu ya, tapi maksudnya mungkin dengan advokasi misalnya. Kita bisa menegur kalau misalnya itu teman kita sendiri terus mengolok-olok bentuknya gitu ya, bentuknya komentar-komentar, mungkin kita bisa menegur sedikit demi sedikit, kita beri pengetahuan gitu ya tentang bahwa yang kamu lakukan itu nggak pas loh gitu, nggak benar loh, coba kalau itu terjadi pada diri kamu sendiri gimana, misalnya seperti itu. Nah kalau kejadiannya institusional atau sistem ya tentunya advokasi gitu ya, advokasi untuk apa ya, mendesak gitu ya, mendesak orang-orang yang berwenang itu untuk mengatasi itu perilaku perlakuan rasisme yang berkait dengan rasisme. Kalau sudah betul-betul sistemik banget, institusional banget, atau itu bisa, ya itu ingat ada undang-undang loh sebenarnya, ada undang-undang tentang penghapusan itu tadi diskriminasi ya. Jadi sebenarnya ada undang-undangnya, cuma masalah kita betul-betul menggunakannya atau tidak. Nah itu kan juga tergantung seberapa banyak orang tahu dan seberapa banyak. Tapi ya sebenarnya sebelum sampai ke sana ya itu mungkin spreading awareness itu ya, spreading awareness itu yang paling penting. Jadi saya senang banget kemarin waktu Mbak Lili ya mengirimkan undangan ke saya, itu saya senang banget. Wah ini pas nih ada kelompok mahasiswa yang ingin meningkatkan awareness tentang rasisme atau ketidaksetaraan lah secara umum gitu. Saya senang banget. Jadi ada hal seperti ini adalah suatu langkah yang baik, ini salah satu advokasi dari teman-teman mahasiswa. Oke, baik Bu. Berarti cara menghindarinya memang dari kita sendiri gitu ya, Bu, ya, dari rasa dari kita terus akhirnya ke orang lain. Gitu. Ya, dan nggak bisa kita sendiri ya, single fighter nggak bisa ya. Jadi Iya, harus betul. memang harus bareng-bareng, harus bareng-bareng. Yaitu tadi makanya sampai bahkan mungkin sampai ke level institusi juga gitu, harus bersama-sama gitu ya mengatasi itu.
Sebelum ke pertanyaan yang terakhir, saya mau membacakan sedikit konklusi nih dari pembicaraan kita hari ini, bahwa dari rasis ini atau ya Bu ya, dan itu juga perlu adanya awareness dari kita untuk bagaimana tidak memperlakukan itu dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada pesan nih Bu dari Bu Yopina untuk para mahasiswa, bagaimana sih biar lebih berhati-hati dalam berperilaku sehingga tidak menyebabkan rasis tersebut? Ya, saya mau ngulang lagi nih ya tadi ya. Jadi yang paling utama, yang kunci itu adalah respect gitu ya. Jadi respect others ya, regardless gitu ya. Jadi apapun ya, apapun kelompok mereka itu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa gitu ya, ya itu coba kita ini apa namanya, hargai orang lain itu, meskipun kadang-kadang kelihatannya lumrah gitu, normal-normal aja, ngejein, candaan, olok-olokan gitu ya, gitu. Dan jadi kita jangan hanya memikirkan bahwa gue rasis atau gue nggak rasis gitu ya, tapi kita menghargai orang lain gitu. Itu adalah kunci sebenarnya dari yang dari ini gitu ya, dari semuanya ini yang kita bicarakan sekarang ini gitu. Jadi kalau kita cuma mikirin apa namanya, yang penting gue nggak rasis gitu ya, nanti hal-hal lainnya gitu justru ya kita tetap mungkin akan melakukan perilaku-perilaku lain yang mungkin kita anggap tidak rasis, padahal mungkin itu juga tidak menghargai orang lain atau kelompok lain. Jadi ya respect itu adalah kunci yang paling utama. Ya yang lain-lainnya ya kita yang dari kelompok-kelompok mayoritas terutama, dan setiap kelompok mungkin ya punya privilege tersendiri mungkin kalau di daerahnya masing-masing gitu. Kita menyadari privilege yang kita miliki itu, keistimewaan yang kita miliki di tempat kita, di negara kita, di lingkungan kita. Itu kita menyadari bahwa kita punya privilege dan kemungkinan orang lain yang dari kelompok berbeda itu tidak punya privilege yang sama seperti kita. Nah, itu jadi itu dua hal kunci. Jadi yang pertama respect, yang kedua sadari privilege. Yang ketiga tentunya kalau teman-teman sudah tahu gitu ya, sudah nonton podcast ini misalnya, maka spread awareness gitu ya, kasih tahu teman-teman yang lain ya. Selain tetap educating ourselves gitu, karena kadang-kadang kita sendiri juga tadi ya ada lagi implicit bias itu tadi, kita kadang nggak sadar tapi ternyata yang kita lakukan atau itu ternyata mengekspresikan ya bias-bias yang kita miliki, bias-bias yang kita miliki terhadap orang lain. Nah, itu jadi itu ya, jadi 3, respect, sadari privilege, dan kemudian educate yourself and others. Nah, itu. Yang saya kutip hari ini adalah putting yourself under the other's shoes. Itu ya Bu? Betul sekali ya, betul. Oke, terima kasih banyak Ibu Yopina udah menyempatkan waktunya pada UPN Talks kali ini. Semoga bisa manfaat buat teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Mbak Roxanne. Terima kasih BEM UPN Veteran ya. Terima kasih saya sudah diundang di podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Dan UPN Talks, we share, we care.